Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Syahrian Akbar dengan NIM 1204040, program studi teknik telekomunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah studi independen terkait penulisan proposal dari bab 1 hingga bab 3, di mana judul proposal saya adalah Studi Perancangan Kabel Fiber Optik Laut pada Jaringan Backbone Proyek 9 Palaparing Timur Baktikominfo. Selanjutnya, mungkin dari latar belakang terlebih dahulu. Fiber optik merupakan teknologi yang telah terbukti secara efektif mengatasi pembatasan jarak dan mengirim data dengan kecepatan tinggi. Nah, studi analisis perancangan jaringan kabel fiber optik laut dalam mendukung telekomunikasi submarin pada proyek 9 Palaparing Timur menjadi satu hal yang penting untuk menjembatani kesenjangan konektivitas di wilayah timur Indonesia. Dengan menerapkan perancangan yang matang, diharapkan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang lebih handal dan canggih akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap informasi, serta memperkuat interaksi antar wilayah ataupun negara. Nah, selanjutnya adapun rumusan masalah yang saya angkat, yaitu yang pertama, bagaimana panjang kabel laut setiap segmen pada proyek 9 Palaparing Timur. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana jenis kabel yang digunakan dalam perancangan kabel fiber optik laut pada proyek 9 Palaparing Timur. Nah, yang ketiga, bagaimana hasil perhitungan total loss pada perancangan setiap segmen kabel fiber optik laut pada proyek 9 Palaparing Timur. Nah, lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui panjang segmen kabel fiber optik laut pada proyek 9 Palaparing Timur. Dan yang kedua, mengetahui jenis kabel yang digunakan dalam perancangan kabel fiber optik laut pada proyek Palaparing Timur. Dan yang ketiga, mengetahui total loss pada perancangan setiap segmen kabel fiber optik laut pada proyek 9 Palaparing Timur. Nah, untuk batasan masalah, penulisan proposal ini berfokus untuk mengetahui jenis kabel, desain loss, serta panjang segmen kabel yang digunakan pada perancangan jaringan backbone kabel fiber optik laut yang ada pada proyek 9 Palaparing Timur Baktikominfo. Selanjutnya ke manfaat secara teoritis, yaitu yang pertama mungkin untuk memahami jenis kabel serta serat optik. Jenis kabel serat optik yang tersedia dan karakteristik uniknya memungkinkan perancangan jaringan untuk memilih jenis kabel yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek. Dan yang kedua, menghitung total loss kabel adalah langkah kunci dalam menentukan berapa jauh segmen kabel serat optik dapat digunakan dalam satu jaringan tanpa mengorbankan kualitas sinyal. Selanjutnya, manfaat secara praktisnya. Untuk bagi mahasiswa yang mempelajari topik ini akan memahami berbagai jenis kabel serat optik, karakteristiknya, dan perbedaan antara mereka. Dan bagi kampus, analisis perancangan tersebut diharapkan akan mendukung pengembangan teknologi serat optik dan infrastruktur jaringan yang lebih maju. Kita masuk ke landasan teori atau bab 2, di mana landasan teori ini adalah alur logika atau penalaran yang merupakan konsep dan definisi yang disusun secara sistematis. Nah, terdapat penelitian terlebih dahulu, di mana di sini saya mengambil 3 penelitian terlebih dahulu sebagai acuan juga, yang dimana yang pertama itu ada dari Muhammad Fazrul Rizal pada tahun 2019 dengan judul penelitian Studi Perancangan Jaringan Komunikasi Fiber Optik Laut pada Backbone Pusat Pengaturan Beban Tenaga Listrik. Beliau telah melakukan penelitian terkait perancangan jaringan komunikasi fiber optik pada jaringan backbone pusat dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi dari kondisi existing jaringan telekomunikasi, dan didapatkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh link sudah sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, kemudian untuk yang penelitian yang kedua, saya juga mengambil dari Endang Retno Nugroho pada tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Komunikasi Kabel Laut atau SKKL Fiber Optic Link Surabaya Bawean.
Beliau juga telah melakukan penelitian berfokusnya itu pada hasil perhitungan terhadap nilai power receive serta perbandingan sinyal terhadap redaman atau SNR. Berdasarkan parameter yang sudah dihasilkan, maka perancangan layak dan secara teknis dapat diimplementasikan. Dan yang ketiga ada penelitian yang berjudul perancangan penggunaan penguat optik jaringan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL pada jaringan broadband di Tanjung Pakis, Karawang. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, yang telah dipaparkan pada penelitian ini, didapatkan panjang kabel laut yang digunakan untuk simulasi perancangan sistem kabel laut dari Tanjung Pakis ke Tanjung Pandan. Kemudian juga diketahui jumlah perangkat yang digunakan dari Tanjung Pandan ke Tanjung Pakis menggunakan repeater. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini mungkin kita membahas sedikit tentang palaparing. Jadi, palaparing merupakan proyek pengembangan jaringan telekomunikasi ke seluruh kabupaten atau kota dengan menggunakan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL dan sistem komunikasi serat optik. Karena fokus dari palaparing ini adalah pembangunan koneksi internet, menghadirkan konektivitas internet menggunakan media transmisi fiber optik, baik itu laut ataupun darat. Nah, tujuan dari proyek palaparing ini itu untuk menyediakan konektivitas internet pita lebar di 57 kota atau kabupaten di Indonesia. Pembangunan menggunakan dana milik pemerintah, di mana sebanyak 57 kota atau kabupaten tersebut berlokasi di daerah 3T, terkecil, terluar, dan tertinggal di Indonesia, karena kabupaten tersebut berpenduduk jarang dengan pendapatan rata-rata yang relatif rendah, sehingga diharapkan dengan adanya palaparing ini bisa meningkatkan ekonomi dan pemerataan digital di wilayah di wilayah 3T yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke mungkin pembahasan sedikit terkait tentang jaringan backbone. Jadi, backbone dalam jaringan merupakan tulang punggung suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data dalam suatu jaringan. Backbone dalam jaringan biasanya dipakai untuk menghubungkan jaringan lokal seperti LAN agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga membentuk suatu WAN atau Wide Area Network. Nah, kemudian untuk jaringan kabel laut atau submarine kabel adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara. Komunikasi kabel laut pertama membawa data seperti telegrafi. Oke. Nah, ini pengertian sedikit tentang fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser ataupun LED. Kita masuk ke komponen dari fiber optik, di mana di sini ada 5 komponen utama. Yang pertama itu bagian inti atau core-nya, itu terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil, kurang lebih sekitar 2 mikro sampai 50 mikrometer. Kemudian diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Lanjut ke lapisan selanjutnya, yaitu bagian cladding atau bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Nah, selanjutnya untuk coating itu berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel. Kemudian yang terakhir itu ada lapisan string member dan outer jacket, adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Nah, mungkin selanjutnya ke keredaman
Redaman sendiri pada fiber optik adalah istilah yang merujuk pada kehilangan sinyal saat cahaya dipancarkan melalui kabel serat optik, dan redaman dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti panjang kabel, diameter kabel, dan jenis kabel. Kemudian untuk pengertian dari total loss pada kabel fiber optik dapat dikontribusikan oleh redaman pada kabel, loss akibat splicing, loss terhadap konektor, dan margin loss, sehingga formula untuk menghitung total loss adalah total loss sama dengan panjang kabel dikali dengan redaman kabel ditambah dengan jumlah splicing dikali redaman splicing ditambah jumlah konektor dikali redaman konektor ditambah margin loss. Kita masuk ke bab 3 atau metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian itu dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai 25 Agustus 2023 dalam kurung waktu lebih 1 bulan pada saat pelaksanaan kerja praktik. Jadi proposal ini dibuat mengikuti atau lanjutan dari laporan kerja praktik saya. Selanjutnya untuk tempat penelitian, lokasi tempat penelitian yang diambil ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada kota atau Kabupaten Waingapu, Sabu, Baa, dan Kupang. Nah, diagram alir. Untuk diagram alirnya ini, pertama kita terlebih dahulu dari mulai, selanjutnya kita perumusan masalah, kita cari tahu masalah apa aja yang bisa diangkat, dan kemudian kita studi literatur, kita membaca-baca penelitian terlebih dahulu, dan kita baca-baca beberapa materi untuk mengetahui dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita harus mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis rute kabel fiber optik dan juga analisis jenis kabel fiber optik. Selanjutnya, jika sudah diketahui panjang kabel, jenis kabel, maka kita akan menghitung total loss-nya, dan selesai, maka didapatkan hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya proses penelitian. Di sini terdapat 4 proses. Yang pertama itu pengumpulan data. Pada proses ini digunakan teknik wawancara dan analisis dokumen untuk melakukan pengambilan data terkait kondisi jaringan existing. Jadi untuk langkah yang pertama ini kita mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak tim Baktikominfo, dan juga meminta beberapa file yang dibutuhkan atau data yang dibutuhkan untuk dilakukan analisis mendalam. Nah, selanjutnya proses yang kedua pemetaan rute. Jadi untuk menghitung panjang rute kabel fiber optik laut pada proyek 9 Palaparing Timur ini, kita harus mengetahui dahulu titik awal dan titik akhir pada setiap segmen. Jadi mungkin dari data yang sudah didapatkan itu kita bisa menganalisis berapa sih panjang kabel setiap segmen dari proyek 9 ini, dari kota mana ke kota mana, dari titik mana ke titik mana. Jadi kita harus mengetahuinya, dan panjang kabelnya kita akan menghitung panjang kabelnya. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu jenis kabel. Dalam subbab ini akan didefinisikan kabel apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan kabel fiber optik laut beserta spesifikasi dari kabel laut yang digunakan. Jadi pada proses ini kita harus menentukan jenis kabel apa yang digunakan, pada kedalaman berapa jenis kabel tersebut digunakan. Kita harus menganalisis tersebut dan memaparkan hasilnya. Dan yang ketiga, setelah kita mengetahui rute kabelnya, jenis kabelnya, kita akan melakukan perhitungan total loss. Melakukan perhitungan total loss dengan standarisasi desain loss budget yang telah ditetapkan dalam DID atau Detail Engineering Design Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palaparing Paket Timur.
Jadi kita setelah mengetahui panjang kabel, jenis kabel, kemudian juga mungkin nanti kita menghitung juga total splicingnya, total konektornya, maka kita dapat menghitung total lossnya untuk dianalisis apakah total loss ini masih layak atau tidak pada saat perancangan berdasarkan dengan standar desain loss yang ada pada DID Palaparing Timur. Oke, mungkin kita ke selanjutnya. Hasil yang diharapkan. Jadi dari penelitian ini, hasil yang diharapkan adalah dapat menyajikan informasi terkait analisis mendalam terhadap desain kabel fiber optik laut pada jaringan backbone proyek 9 Palaparing Timur, khususnya pada panjang rute kabel, topologi, dan jenis kabel yang digunakan, serta hasil perhitungan nilai total loss pada setiap segmen kabel laut pada saat perancangan. Oke, mungkin itu yang saya harapkan agar dapat menyajikan informasi mendalam terkait proyek 9 Palaparing Timur ini pada saat perancangannya. Oke, mungkin itu presentasi saya terkait UAS mata kuliah studi independen terkait penulisan proposal bab 1 hingga bab 3. Mungkin sekian saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Terima kasih.